Makam Aulia Gunung Pring terletak di Dusun Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Aksesibilitas makam Aulia Gunung Pring dapat dijangkau dengan berbagai moda transportasi, mulai dari angkutan umum, ojek, hingga kendaraan pribadi. Di sekitar area makam, tersedia fasilitas terminal bagi pengunjung yang datang dengan bus pariwisata maupun transportasi lainnya. Dusun Gunung Pring merupakan wilayah yang beriklim tropis, di mana memiliki curah hujan yang tinggi, terik matahari yang panas, serta kelembapan yang tinggi. Namun di area makam ditumbuhi banyak pohon bambu yang rindang sehingga menghadirkan suasana yang sejuk bagi para pengunjung, sehingga diberi nama Gunung Pring. Kata Gunung Pring berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata gunung dan pring atau bambu. Dilihat dari kondisi hidrologi, makam Aulia Gunung Pring memiliki sumber mata air yang berada di lereng Bukit Gunung Pring yang disalurkan melalui 3 sumur yang diberi pompa untuk memudahkan proses pengairan bagi kebutuhan peziarah dan masyarakat setempat. Makam Aulia Gunung Pring termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor karena letaknya yang berada di atas bukit dan memiliki curah hujan yang tinggi sehingga mudah terjadi pergerakan tanah yang dapat mengakibatkan longsor. Namun, kemiringan Bukit Gunung Pring masih berada di batas wajar karena kemiringan lahingnya tidak mencapai 21 derajat, sehingga keberadaan bangunan makam Aulia Gunung Pring dinilai aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Mulyono, salah satu pengurus dari makam Aulia Gunung Pring, di mana makam ini dikelola oleh Yayasan Kiai Raden Santri, bagian dari Keraton Yogyakarta. Makanya pengurus makam Aulia ini sekaligus juga adalah abdi dalem Keraton Yogyakarta bagian Puroloyo. Mengenai sejarah makam atau pembangunan makam atau adanya makam ini, bahwa sebelumnya makam Gunung Pring ini bukan berupa makam secara umum. Artinya di era-era zaman dahulu, katakanlah pra-Islam atau kita kenal dengan masa Hindu, Buddha, ditemukan sebuah candi, di mana candi ini adalah Candi Siwa. Kemudian dikenal sebagai makam dan diziarahi setelah sekitar tahun 1680-an dimakamkan Simbah Kiai Raden Santri. Kemudian pada saat Mataram Islam ada seorang tokoh yang kita kenal dengan Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Kemudian dari Panembahan Senopati lahirlah putra beliau yang kita sebut dengan Mas Julang atau Panembahan Sinto Krapyak. Kemudian Mas Julang atau Panembahan Sinto Krapyak memiliki seorang putra, 2 orang sebetulnya yang sangat kita kenal. Yang pertama adalah Sultan Agung dan yang satu adalah Raden Mas Muryah atau Pangeran Adipati Martopuro. Sosok Raden Santri ini yang sebetulnya putra dari Raden Mas Julang yang bernama Raden Mas Muryah, di mana beliau diangkat menjadi raja sehari. Selanjutnya beliau meninggalkan keraton untuk bermukim di Gunung Pring menjadi atau sebagai seorang santri. Kemudian dalam perjalanan hidupnya beliau membangun kehidupan keagamaan, pengembangan dakwah dan lain sebagainya di desa Gunung Pring dan sekitarnya. Sampai akhir hayatnya beliau meninggal dan dimakamkan di sebuah bukit yang kita kenal dengan Bukit atau Gunung Pring. Nah, inilah cikal bakal makam Islam Gunung Pring. Selanjutnya pembangunan makam yang secara sejarah bisa kita catat. Di awal-awal makam Simbah Kiai Raden Santri hanya berupa cungkup dan sedikit penanda atau batu nisan, hanya 1 makam itu. Nah,
selanjutnya keturunan beliau juga dimakamkan di sekitarnya, karena sebagian dimakamkan di makam santren atau di belakang masjid santren. Setelah bertambah jumlah makam atau yang dimakamkan di puncak Gunung Pring, terutama dari keluarga Simbah Kyai Raden Santri, dibangunlah Jungkup, dan baru sekitar tahun 1950-an bangunan Jungkup itu nampak. Bangunan Jungkup selanjutnya diperbesar lagi di sekitar tahun 60 dan 70, itu pun juga belum seluas sekarang ini. Baru memasuki tahun 80-an sampai tahun 2000 pembangunan makam ini diperluas mengingat peziarah sudah semakin banyak. Fasilitas yang dibangun di sini di samping Jungkup makam para wali, namun juga fasilitas yang lain untuk memberikan sarana prasarana bagi para peziarah. Misalnya di sini terdapat pendopo, tempat persiapan bagi para peziarah untuk mendekat ke Jungkup makam, kemudian musola, tempat wudhu, kamar mandi dan WC, selanjutnya kantor sekretariat bagi petugas makam untuk menerima tamu. Ini adalah sarana atau prasarana penunjang atau penopang karena sudah semakin banyak peziarah yang ada di sini. Apa misalnya? Di sini, di sekitar, terutama di jalan naik yang sudah dibangun sedemikian rupa, jalan naik ke makam Gunung Pring ini saat ini sudah diatapi dari bawah sampai ke atas. Di kanan kirinya ditata sedemikian rupa yang akan digunakan oleh para pedagang, baik itu oleh-oleh maupun cenderamata yang ada di makam Gunung Pring, yang berbasis kepada kekayaan atau khasanah lokal atau potensi lokal dan kearifan lokal. Jalan makam ini terdiri atas dua jalan, yaitu dari sisi timur ini lebih khusus menuju makam Simbah Kyai Dalhar. Kemudian di sisi barat lebih kepada komplek makam sisi barat. Meskipun sebetulnya kalau di puncak ini tidak dibedakan, makam barat dan timur itu tidak ada. Ya, yang jelas di atas satu komplek makam hanya jalan menuju ke atas ini ada dua macam. Nah, tentu saja kita juga menerapkan sabta pesona yang ada di makam Gunung Pring. Makam ini yang dari sisi barat ini dikelola oleh Yayasan Kyai Raden Santri. Kemudian wilayah terminal sampai jalan masuk dikelola oleh pemerintah desa. Jadi dari pemerintah desa mengelola jalan masuk menuju makam ke arah terminal, kemudian dari pendopo ke atas ini adalah kewenangan dari Yayasan Kyai Raden Santri yang mengelola Puroloyo. Kemudian pendanaan makam ini sampai detik ini sebetulnya murni dari infak para peziarah. Infak para peziarah ini yang dikumpulkan per tahun, dan dari yayasan memiliki prinsip bahwa uang yang sumbernya dari para peziarah dikembalikan lagi ke pembangunan makam, lebih kepada memberikan fasilitas yang lebih lengkap ini ya. Kemudian secara desain arsitektural makam ini mengacu pada gaya Mataram Islam, sehingga dominasi Jawa Islam tetap kental di sini. Yang pertama adanya joglo di awal tangga naik, kemudian ornamen-ornamen yang bernuansa Islami, kemudian masuk ke komplek atau kawasan makam. Di sini ada joglo besar. Jadi semua bangunannya konsepnya adalah joglo, ada aula sebagai pendopo. Kemudian cukup makam ini menggunakan style Islam Jawa. Kemudian pengembangan ke depan nanti memasuki kawasan makam akan dibangun pintu gerbang mengacu kepada berbagai jenis pintu gerbang di Keraton Kota Gede, atau paling tidak juga mengacu sedikit di makam yang ada di Imogiri pintu gerbang, sehingga nuansa Islam Jawanya ini masih juga akan sangat kental. Kemudian terutama di area makam steril
dari para pedagang. Kemudian pedagang ini hanya menempati kanan kiri tangga makam, itu pun hanya yang berada sisi barat. Kalau di sisi timur, jalan makam itu steril dari para pedagang. Dan kebetulan tanah di kanan kiri makam itu adalah tanah pribadi atau milik penduduk. Jadi pedagang ini kalau mau berdagang tidak berhubungan sama sekali dengan pengurus makam, tapi lebih kepada paguyuban pedagang dan nanti dikoordinasikan oleh pemerintah desa. Ini tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Kalau ditanya apakah ada rencana pengembangan kedepannya, selalu ada. Karena kita ketahui menurut grafik, ya, peziarah ini dari tahun ke tahun sangat tinggi, ini ya. Berkurang hanya di era pandemi ini di tahun 2020, 21 atau sampai 22 ini para peziarahnya berkurang. Namun pengembangannya ke depan kita akan menata makam ini menjadi sebuah kawasan wisata religi, namun sekaligus juga sebagai kawasan wisata edukasi Islami. Insya Allah ke depan kita akan mempersiapkan museum dan perpustakaan karena kita melihat animo para peneliti, kemudian di kampus-kampus atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu dalam melakukan penelitian atau penyusunan skripsi maupun tesis, ini bisa dilayani dengan baik kalau ada museum, perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian adanya makam ini membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama bagi masyarakat. Yang pertama adalah dampak secara edukatif, artinya masyarakat akan teredukasi dengan wisata ziarah ini, sehingga dia akan mempersiapkan diri. Yang pertama adalah bagaimana beradaptasi dengan sebuah kawasan wisata ziarah yang dikunjungi oleh banyak orang. Kemudian terkait dengan di sini masyarakatnya religius, kemudian ada kegiatan berziarah karena masyarakat sini adalah yang masih memegang tradisi atau adat. Tetapi diingat, adat tradisi yang ada di Gunung Pring yang harus dipertahankan ini adalah yang nuansanya Islami. Tradisi apa misalnya? Ini di sini masih ada nyadranan, tahlilan, berjanjen, manakiban, dan lain sebagainya. Kemudian mujadah-mujadah sedekahan yang lain, ini masih dipertahankan sampai detik ini. Nah, ya, ini semua dilakukan oleh masyarakat. Nah, kemudian dari generasi muda seperti apa ini dukungannya atau kontribusinya? Seperti kita ketahui bahwa saat ini adalah era milenial. Apakah dalam konteks mewarisi budaya ini mereka masih melakukan? Masih. Ya. Para remaja ini masih melakukan. Ya, inilah kita sebut dengan kaderisasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Baik itu dalam berkesenian, ya, baik itu dalam berkesenian atau mengamalkan amaliyah akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ya. Kemudian ekonomi yang mampu ditangkap atau pengembangan ekonomi atau efek dampak ekonomi yang bisa ditangkap oleh masyarakat sekitar adalah kita perlu mengedukasi juga bahwa di Gunung Pring ini sayang sekali tidak memiliki kerajinan tangan yang berbahan baku lokal. Mengingat di sini adalah makam Gunung Pring, perlu adanya cenderamata yang berbahan dasar bambu. Namun harus kita ketahui bahwa Gunung Pring di tahun 60-70-an, bahkan sampai 80-an ini masih diketemukan rimbunan bambu. Tapi saat ini sudah padat dengan pemukiman. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan makam Gunung Pring. Hal-hal yang belum jelas mungkin bisa kita tambah lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.